Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini bersama kita kembali akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati channel SDG Kalteng Solideo Gloria Kalimantan Tengah. Biarlah firman Tuhan yang setiap waktu kita dengarkan membuat kita selalu bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kami datang dengan hati yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu telah memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu. Tundukkanlah setiap pikiran yang memberatkan, setiap kegelisahan, dan setiap gangguan, supaya perhatian kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami. Ubahkanlah kelemahan kami menjadi kekuatan, kebimbangan kami menjadi keyakinan, dan keraguan kami menjadi keberanian untuk taat dan diutus bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Diberi judul bagi kita, melihat dengan mata Allah, melangkah dengan hati yang taat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa ragu ketika Tuhan memanggil kita untuk sebuah tugas? Kita sering kali berkata dalam hati, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya masih muda. Saya belum berpengalaman. Saya tidak punya kemampuan. Begitulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Dalam Yeremia pasal yang pertama, khususnya pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Kita melihat bagaimana Allah meneguhkan panggilan seorang pemuda biasa menjadi nabi yang luar biasa. Tuhan menunjukkan penglihatan tentang dahan pohon badam dan periuk mendidih. Dua gambaran itu bukan sekedar penglihatan biasa, melainkan tanda bahwa Allah memberi penglihatan rohani agar Yeremia mengerti bahwa Tuhan sanggup memelihara, menegakkan, bahkan melindungi panggilan yang Ia berikan. Hari ini melalui firman Tuhan, kita akan belajar 3 hal penting. Yang pertama, Tuhan memberi kita mata untuk melihat dari perspektifnya. Yang kedua, Tuhan meneguhkan hati kita untuk berdiri teguh dalam panggilan. Yang ketiga, Tuhan mengutus kita dengan jaminan penyertaan-Nya. Kita memulai dengan bagian yang pertama, melewati ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Tuhan memberi kita mata untuk melihat dari perspektifnya. Yeremia mendapat penglihatan tentang dahan pohon badam. Pohon badam dalam bahasa Ibrani disebut syakit, mirip dengan kata syokit yang berarti berjaga-jaga. Tuhan sedang berkata, Aku berjaga-jaga atas firman-Ku untuk melaksanakannya. Apa artinya? Tuhan mau membuka mata rohani Yeremia bahwa apa yang difirmankannya tidak pernah gagal. Mungkin Yeremia masih ragu dengan dirinya, tapi Tuhan mengingatkan, jangan lihat kemampuanmu, tetapi lihatlah kesetiaan-Ku. Seorang petani sederhana menanam padi. Setelah menanam, ia tidak bisa memaksa padi itu segera berbuah. Tetapi ia percaya, jika benih itu benar, jika tanah dan air mencukupi, maka waktunya akan tiba, padi itu tumbuh.
Demikian juga kita. Terkadang kita hanya melihat proses yang lama. Kita merasa tidak ada hasil, tetapi Allah sedang berjaga-jaga atas benih firman-Nya dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, apakah mata kita hanya melihat keterbatasan diri? Ataukah kita sudah melihat dengan mata Allah yang penuh janji dan kuasa? Bagian yang kedua, melewati ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Tuhan meneguhkan hati kita untuk berdiri teguh dalam panggilan. Setelah itu Yeremia melihat periuk mendidih dari sebelah utara. Tanda akan datangnya malapetaka ke atas Yehuda. Itu berita yang berat. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Yeremia sanggup menyampaikan pesan yang menakutkan? Tetapi justru di sini Tuhan sedang meneguhkan hati Yeremia. Ia dipanggil bukan untuk menyenangkan telinga orang, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Firman Tuhan tidak selalu mudah diterima. Kadang menyakitkan, tetapi selalu menyelamatkan. Bayangkan seorang dokter yang harus memberi kabar buruk kepada pasien. Tidak ada dokter yang suka mengatakan, Anda harus menjalani operasi, atau Anda terkena penyakit serius. Tetapi justru dengan mengatakan kebenaran itulah, pasien bisa diselamatkan. Kalau dokter hanya berkata yang enak didengar, pasien bisa terlambat dan kehilangan nyawa. Begitu pula dengan firman Tuhan, kadang menyakitkan, tetapi itu jalan keselamatan. Tuhan meneguhkan kita agar tidak takut menyampaikan, atau kita hidup di dalam kebenaran. Bagian yang ketiga melewati ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Tuhan mengutus kita dengan jaminan penyertaan-Nya. Tuhan berkata, Aku membuat engkau menjadi kota yang berdinding besi, tiang berlapis, tembaga terhadap seluruh negeri. Bayangkan, seorang pemuda biasa dijadikan kota yang kuat, tiang tembaga, benteng besi. Yeremia akan menghadapi raja-raja, imam-imam, bahkan bangsanya sendiri yang melawan dia. Tetapi Tuhan memberikan jaminan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab Aku menyertai engkau. Pernahkah saudara melihat seorang anak kecil yang menyeberang jalan sambil menggandeng tangan ayahnya? Anak itu mungkin takut melihat kendaraan yang ramai, tetapi selama ia menggenggam tangan ayahnya, ia merasa aman. Ia tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi pada kekuatan ayahnya. Demikian pula dengan kita. Ketika kita menggenggam tangan Tuhan, meski dunia melawan, meski masalah datang, kita tetap aman karena Tuhanlah benteng kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melewati firman ini mari kita boleh belajar bahwa yang pertama melihat dengan mata Allah. Jangan hanya menatap kelemahan kita, tetapi pandanglah kesetiaan Allah yang berjaga-jaga atas firman-Nya. Yang kedua, berdiri teguh dalam kebenaran. Meski tidak mudah, mari kita berani hidup benar. Berkata benar, sekalipun itu membuat kita berbeda dari dunia. Yang ketiga, percaya pada penyertaan Tuhan. Jangan takut menghadapi tantangan, sebab Dia menjadikan kita benteng besi dan tiang tembaga. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau siap Aku utus? Apakah engkau siap mempersembahkan dirimu bagi kemuliaan-Ku? Jangan menunggu sampai kita merasa sempurna, karena panggilan Tuhan tidak menunggu kesempurnaan kita, melainkan menuntut ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara, Yeremia hanyalah seorang pemuda sederhana.
Tetapi karena ketaatannya, ia dipakai Allah menjadi suara kebenaran bagi bangsanya. Begitu juga dengan kita. Jika kita mau melihat dengan mata Allah, taat kepada panggilannya, dan percaya pada penyertaannya, maka hidup kita pun akan dipakainya untuk kemuliaan namanya. Kiranya kita semua berani berkata hari ini, "Ya Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Aku siap mempersembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu." Yeremia pasal 1 ayat yang ke-19 berkata, "Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup ini memang tidak selalu mudah. Kadang kita merasa kecil, lemah, bahkan tidak layak. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, melainkan orang yang mau taat. Ia yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Ia yang mengutus juga yang menyertai. Maka dari itu ketika kita melangkah keluar, jangan bawa pulang keraguan. Tetapi bawalah satu keyakinan, di mana Tuhan bersamaku, maka aku akan melangkah untuk kemuliaan-Nya. Biarlah setiap napas, setiap langkah, dan setiap karya hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan-Nya. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui Yeremia. Engkau memanggil kami bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau setia. Bukalah mata rohani kami untuk melihat dengan mata-Mu. Teguhkan hati kami agar berani berdiri dalam kebenaran. Dan kuatkan langkah kami supaya siap diutus menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, mempersembahkan hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.